gimana caranya ya ketika kita menghadapi anak-anak yang berantemnya itu sampai pukul-pukulan terus sampai kayak tarik-tarikan rambut gitu, Bu. Gitu. Soalnya di sini tuh ada anak yang kayak gitu, terus kita itu pengen tahu caranya, cara yang halus gitu, nggak sampai kayak sebelumnya itu cara saya menghadapinya itu kan kayak cuma dipisah gitu, udah sini aja yang satunya ke sana gitu. Tapi kan kalau misalnya saya menghadapinya sendirian kan nggak bisa kayak kewalahan kan, Bu ya. Iya, iya. Jadi yang satunya masih tetap namanya juga anak-anak kan, Bu. Terus yang satunya kesini, yang satunya nanti ikutin kayak gitu, masih tetap kayak mau berantem terus gitu, Bu. Gitu, ya. Sebelumnya yang satu kelas itu lebih banyak laki-laki apa perempuannya? Yang perempuan, Perempuan. Oh, berarti ini yang berantem juga perempuan, apa laki-laki? yang Oh, laki-lakinya. laki-lakinya gitu. Mm. Nah, karena yang Bu Asri hadapi di kelas tuh rentang usianya berapa sampai berapa? Usia 5 sama 6 tahun. 5 sampai berarti udah besar ya, Bu ya? Iya, Ya. biasanya memang anak-anak segitu tuh lagi cari istilahnya gimana ya? Identitas diri gitu. Jadi anak-anak yang umur segitu tuh lagi pengen nunjukin aku bisa loh gitu. Aku mampu loh, aku bisa loh jadi pemimpin misalnya seperti itu ya. Aku bisa loh jadi ketuanya kalian semua gitu. Ada rasa keakuan di sana gitu. Kadang-kadang masalah sepele saja jadi mereka berantemnya besar gitu. Tapi namanya anak-anak kan pasti setelah selesai, setelah semuanya sudah reda, masih berantem lagi kan? Masih ini berteman lagi kan? Main lagi gitu. Iya. Nah, sebaiknya kalau misalnya memang yang dihadapi seperti itu, karena kalau memang kita lihat menjurusnya sudah ditindak kekerasan, entah itu berupa fisik ataupun dengan perkataan gitu ya, ada baiknya memang kita guru seharusnya sudah lebih aware ke mereka, dipisah atau bagaimana. Yang sekiranya dia berpotensi untuk melakukan kekerasan, itu kita pisahkan saja. Misalnya masih satu kelas nggak apa-apa, satu di ujung A gitu, yang satunya di ujung B gitu. Kalian tidak boleh meninggalkan kursi ini, misal ya, kalian tidak boleh meninggalkan kursi ini kalau misalnya kalian masih marah gitu ya, perasaan kalian itu masih dendam sama teman kalian, pokoknya nggak boleh gitu. Batasan-batasan seperti itu sebenarnya perlu, Bu, dan wajib. Jadi ketika anak dewasa, ketika besar itu dia tahu yang namanya batasan, aturan, larangan itu tahu gitu. Mana yang baik buat mereka, mana yang tidak. Karena usia-usia segitu tuh usia yang memang lagi bagus-bagusnya untuk menyerap informasi apapun gitu. Kalau misalnya kita memang mau meluruskan ataupun mencetak anak-anak yang memang berperilaku baik, ya memang kita harus tegas dari awal gitu. Kita harus punya aturan yang jelas. Kalau misalnya memang si anak itu tetap perilakunya seperti itu, dan mungkin itu terulang ya, hari ini dia berantem sama siapa, misalnya si A, besoknya berantem lagi sama siapa, dan anak-anak itu terus gitu yang melakukannya, ada baiknya guru atau sekolah itu melakukan home visit gitu, kunjungan ke rumah, sekedar melihat ini si Ananda ini di rumah pola asuhnya bagaimana sih gitu, lingkungan bermainnya itu bagaimana sih gitu kan, hanya untuk observasi aja, sama sekalian tanya. Kadang-kadang kan orang itu sekedar tanya saja kita sudah bisa tahu karakternya gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin ada apa ya, insight yang dirasakan anak gitu. Sebenarnya ada yang pengen dia ungkapkan tapi nggak bisa karena mungkin orang tuanya sibuk dengan adik kecilnya gitu, atau dia itu di rumah nggak punya teman dan sebagainya. Itu yang seperti itu harus kita akomodir sebagai guru gitu. Jadi yang pertama itu home visit, yang kedua usahakan kita itu bisa akrab dengan murid kita gitu, ngobrol tentang apapun, apalagi anak laki-laki kan kadang-kadang kalau tidak dipancing nggak akan mau ngobrol ya. Ya, itu dipancing saja, itu seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kenapa Bu Asri memilih untuk menanyakan hal ini? Kenapa nggak masalah yang lain gitu? Apakah karena
sudah tarafnya sudah mengkhawatirkan atau gimana? Monggo silakan. Iya, Bu, karena kayak masalah ini tuh sering terjadi dan apa namanya sampai baru kemarin kejadiannya yang udah apa ya, menurut saya udah kayak terlalu itu banget membahayakan. Terus sampai anak itu dibenturin kepalanya, Bu, yang satunya. Jadi misalnya itu sedikit panik, jadi saya agak teriak-teriak gitu, Bu, kaget karena Iya. Berarti sudah menjurus ke kekerasan ya kalau seperti itu. Nah, tadi tujuannya sudah. Sekarang alasannya gitu. Kenapa permasalahan ini diangkat? Apa yang ingin Ibu Asri itu dapatkan dari konsultasi kita mengenai masalah ini? Agar saya itu kedepannya bisa lebih, kalau menghadapi seperti itu bisa menghadapinya lebih tenang lagi, nggak kayak kemarin panik terus teriak-teriak kan jadi heboh. Iya, nah iya itu bagus. Karena sebagai guru itu kan selain digugu dan ditiru, kita juga harus menjadi motivator dan fasilitator gitu ya. Apalagi rentang usia mereka memang anak-anak yang memang lagi butuh banyak perhatian gitu ya, itu seperti itu. Nah, kira-kira kalau dalam pandangannya Bu Asri itu punya pikiran apa gitu? Kalau misalnya solusi yang kemarin yang saya hadapi atau yang saya terapkan ke anak, kok kayaknya kurang pas ya gitu ya. Kira-kira menurut Bu Asri itu punya pandangan gimana gitu? Kalau kayak gini gimana Bu? Boleh nggak? Kalau kayak gini boleh nggak gitu? Coba barangkali Bu Asri punya pandangan gitu. belum nemu itunya solusinya Begitu ya. Kalau di kami itu dulu pernah punya pengalaman ya. Jadi kami punya anak itu frontal seperti itu ya. Bahkan kalau misalnya dia lagi ngamuk itu dia nggak segan-segan nendang gurunya gitu dulu, zaman dulu. Berarti tahun sekitar, mungkin anaknya sekarang sudah SMA ya. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita guru tuh suka kewalahan gitu ya. Kadang-kadang ada guru sempet yang mungkin udah kena apanya sampai nangis gitu kan, sampai aduh Bu, konsultasi sama teman guru yang lain gitu, sama kepala sekolah juga. Kalau misalnya si anak ini dipindahkan aja gimana, dimutasikan lah. Terus kan akhirnya kita membicarakan bersama-sama gitu. Itu yang tadi coba saya sampaikan, kita mengadakan home visit gitu ke rumah. Kira-kira ini anak apa sih yang menjadi pemicu kenapa jadi frontal seperti itu gitu. Emosinya itu tidak terbendung, tidak terkontrol gitu. Kalau misalnya memang lagi marah tuh marahnya marah banget gitu. Sampai apa aja, mungkin kalau ada benda di sekitar dia akan lempar-lempar gitu ya. Kadang-kadang kalau temannya lewat aja dia langsung gitu, pukul aja gitu. Kalau emosinya memang lagi naik gitu. Itu yang salah satu caranya itu tadi home visit gitu ya. Terus juga kita lakukan pendekatan permisif ke anak gitu ya. Kira-kira anak ini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Ada sesuatu yang dia alami atau dia rasakan dalam dirinya yang mungkin belum bisa dikeluarkan atau belum bisa kita eksplorasi itu apa gitu, diajak ngobrol kayak gitu kan, sering diajak ngobrol, sering dialihkan perhatian ketika dia sudah mulai emosi gitu. Kadang-kadang ada anak tertentu yang misalnya kita alihkan perhatiannya malah tambah marah kan ya, ada gitu. Tapi ada juga yang memang kita alihkan kemana dia, maksudnya setelah dari home visit itu kan kita ketahui anak itu senangnya apa sih kayak gitu kan, senangnya di mana sih, itu bisa sebagai bahan apa ya, bahan pengalihan ketika anak lagi emosi. Gak apa-apa itu seperti itu. Tapi yang pertama dilakukan ketika anak emosi, jangan nasihati, jangan ngomong apa-apa, udah diem aja. Diem. Kalau bisa misalnya kalau memungkinkan anaknya nggak yang ngamuk-ngamuk banget gitu ya, kalau memungkinkan untuk dipeluk nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya anak sudah tenang, kalau misalnya anak nangis, itu tadi yang kita di awal itu kan ada yang namanya pengelolaan emosi ya, bagaimana guru mengelola emosi anak gitu ya. Ketika anak nangis, silakan, nggak apa-apa, dipersilakan anak nangis itu diperbolehkan. Jangan sampai kita keluar perkataan gini, kamu anak laki-laki kok nangis, sanceng, itu nggak boleh.
ya dibiarkan saja. Kamu marah ya gitu, kamu lagi nggak enak hati ya, kamu lagi nggak senang hari ini ya, mak dipeluk aja tuh si anaknya gitu ya. Nanti kalau sudah sekiranya anak sudah tenang, terus situasi juga memungkinkan untuk kita tanya-tanya anak, bolehlah kita tanya sebenarnya apa sih yang sedang dia rasakan hari itu gitu, kenapa sampai marah banget sama temennya seperti itu boleh kalau sudah tenang. Tapi kalau belum tenang, jangan coba-coba ditanya terus dinasehati apa segala macam, karena itu nggak akan masuk sama sekali. Tuh caranya seperti itu. Dan peran orang tua juga penting ya. Kalau misalnya memang sudah tarafnya mengkhawatirkan, kita bisa libatkan orang tua gitu dengan menghadirkan, atau misalnya kita yang ke rumah ajak ngobrol aja mengenai pola asuh di rumah itu bagaimana, anaknya itu biasanya kalau marah itu seperti apa, apakah ada figur atau contoh yang membuat anak itu bersikap seperti itu ketika marah gitu. Kan biasanya anak itu peniru ulung ya. Kalau misalnya ada yang marahnya sampai marah banget gitu di rumah sampai ngamuk-ngamuk, mungkin anak akan memfotokopi gitu, langsung copy paste gitu. Oh kalau marah seperti itu tuh boleh, karena mereka tuh belum ngerti mana emosi yang baik, mana yang emosi yang tidak baik, itu mereka belum tahu. Tugasnya orang dewasa itu ngasih tahu gitu, emosi yang baik seperti apa, emosi yang tidak baik seperti apa. Itu seperti itu, ada pengelolaan emosi, peran guru di situ tuh ada. Selain sebagai guru kita juga sebagai fasilitator gitu. Kalau misalnya memang mediator juga ya, kalau misalnya memang si anak memang punya permasalahan psikologi di rumah, kita bisa sebagai penjembatan gitu antara anak dengan orang tua atau dengan lingkungan sekitarnya. Itu seperti itu. Dari yang saya sampaikan tadi nih, kira-kira apa nih yang langkah yang mau diambil Bu Asri dulu nih? Itu tadi berarti dialihkan perhatiannya. Perhatiannya terus coba ditenangin dulu, terus setelah sudah tenang, udah agak reda emosinya, nanti bisa dinasehati dan ditanya kenapa tadi kayak gini kayak gitu, terus dikasih nasihat. Silahkan dicoba. Nanti sekiranya si anak itu mudah-mudahan ada perubahan ya. Kalau belum ada perubahan, mungkin nanti ya itu tadi home visit ya, dicoba home visit gitu. Mungkin kalau misalnya kita, aduh Bu, saya kan masih muda gitu, takutnya nanti malah orang tua nggak terbuka sama saya, bisa minta didampingi kepala sekolah misalnya atau guru sekolah, boleh kok. Itu ya Bu Asri ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau menghadapi anak yang cenderung introvert gitu Bu, kayak sama teman-teman itu dari awal masuk, kayak kalau anak kecil kan mungkin dari awal masuk mungkin masih tertutup sama teman-temannya, belum berani bergaul sama teman-temannya, itu kan biasa ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat biasanya yang lainnya itu kan udah mulai berbaur sama temennya. Tapi ada satu anak itu yang masih belum bisa bergabung sama teman-temannya gitu Bu. Jadi dia itu diem aja, kalau nggak ditanya ya udah diem aja kayak gitu. Apalagi kalau misalnya senam, itu senamnya di luar Bu ya. Kan ada wali murid yang masih di luar, itu nggak ikut gerakan apapun, tapi cuma berdiri, tapi disuruh duduk atau ngikutin gerakannya itu malah nggak mau. Ya udah duduk aja, tapi nggak mau juga, pengennya bergabung tapi diem aja kayak gitu. Jadi itu caranya gimana ngatasinnya? Iya, kadang-kadang ada tipe-tipe anak yang slow learner, ada yang onlooker kayak seperti itu ya. Dia hanya lihat ya, onlooker ya. Jadi lihat situasi gitu. Tapi sebenarnya ada anak-anak yang seperti itu tuh kadang-kadang mereka merekam gitu apa yang dilakukan oleh teman-temannya atau orang di sekitarnya. Mungkin dia itu memiliki, karena anak-anak itu unik ya, mungkin dia itu punya karakter tuh malunya tuh memang pemalu banget gitu. Ada yang memang anak-anak seperti itu di awal-awal itu nggak apa-apa gitu, mungkin dia memang agak lambat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya, bersosialisasi dengan teman-temannya itu mungkin dia agak lambat. Kita perantaukan berarti ini dari bulan Juli sampai ini September ya? Iya.
kira-kira dari itu pernah nggak ada sedikit pergerakan anak mau gabung sama temennya gitu atau gimana, ada nggak? Sudah ada? Ya untuk perkembangannya itu kalau sama temennya, kalau misalnya main itu pas istirahat jajan itu udah mau gabung sama temennya itu akhir-akhir ini Bu. Tapi kalau yang ikut itu kalau belajar bersama di kelas sama yang pokoknya kalau gabung semuanya, digabung semuanya itu nggak mau bareng-bareng gitu Bu. Jadi itu kayak masih akrabnya sama anak ini kayak gitu terus gitu ya. Iya, ya itu. Kadang-kadang ada anak-anak yang memang belum begitu, satu tidak mudah percaya, yang kedua tidak mudah merasa nyaman gitu dengan situasi baru. Anak-anak seperti itu ya sebenarnya masih wajar gitu ya. Yang penting ada progres di sana dari awal masuk sampai nanti ketika di semester gitu ya, pertengahan semester, di akhir semester 1 gitu. Nanti dilihat aja gitu si anak itu kira-kira ada progres apa ke depannya. Kadang-kadang memang anak-anak seperti itu tuh enggak, satu dia itu lagi melakukan pertahanan diri gitu. Kira-kira kalau misalnya aku gabung sama mereka aku diterima apa enggak ya gitu. Dia itu lagi jadi ada anak yang kan ada yang namanya multiple intelligence ya. Multiple intelligence itu kadang-kadang mungkin si anak ini yang satu ini dia itu intelijensinya itu di intra ya, di dalam dirinya sendiri gitu. Dia sedang mempelajari dirinya sendiri gitu. Kira-kira kalau aku gabung sama mereka, kira-kira aku diterima apa enggak sih gitu ya. Kira-kira nanti kalau misalnya aku gabung ke mereka, nanti tambah asik apa enggak gitu nanti pertemanannya itu seperti itu. Ada yang lagi meraba-raba dulu, modelnya itu seperti itu. Jadi memang agak lama, nggak sama kayak temennya yang lain gitu. Jadi nggak apa-apa, sering-sering aja diajak misalnya, kok kamu sendirian di sini, yuk gabung sama yang lain, gurunya gitu. Sering diajak, mungkin dia butuh dorongan-dorongan seperti itu. Jangan didiamkan gitu ya, dia diajak aja, ayo kesana yuk, gabung sama temennya yuk gitu. Atau misalnya dia lagi nempel sendirian di belakang gitu ya, kita gandeng gitu, kita rangkul supaya bisa mau bergabung sama teman-temannya. Karena kadang-kadang ada yang memang butuh seperti itu, dia belum punya inisiatif untuk bisa bergabung dengan teman-temannya, untuk bersosialisasi yang baik dengan teman-temannya, belum ada gitu. Itu seperti itu. Mungkin banyak faktor, mungkin dia anak tunggal di rumahnya itu belum punya saudara gitu. Dia itu masih sama kakek neneknya, mau dia gabung gitu ya, keluarganya masih sama mbahnya yang memang kadang-kadang cucu pertama itu kan disayang banget. Akhirnya dia nggak kemana-mana dan dia ngerasanya ya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi ketika dia harus bersosialisasi keluar, ketika dia harus bersosialisasi, dia belum siap itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa, dikasih waktu aja. Terus tugasnya kita ya sering-sering rangkul, sering-sering ngajak supaya dia mau gabung sama teman-teman seperti itu. Gimana Bu Asri, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Gitu. insya Allah sudah. Ya, nanti ketika di kunjungan ketiga ya, insya Allah ya, ini kita tanggal 30 itu kan ada evaluasi gitu ya. Kunjungan ketiga di bulan Oktober, insya Allah nanti saya sempatkan ke sana. Mudah-mudahan nggak kayak gini ya, tabrakan lagi. Banyak acara jadinya nggak sempet-sempet, dan kita ketemu langsung gitu. Saya juga penasaran gitu kelompok bermainnya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan kesehatan untuk bisa bertemu di sana gitu. Ketemu sama anak muridnya juga gitu ya. Semangat buat Bu Asri gitu ya, untuk terus memberikan pengetahuan baru ke anak-anak gitu, mendampingi anak-anak gitu menuju ya supaya mereka gini sosialisasinya bagus gitu kan. Tujuan TK itu kan sebenarnya bukan buat mereka nilai akademiknya tinggi gitu, tapi menyiapkan anak supaya siap ke jenjang berikutnya. Tidak hanya siap akademik tapi juga secara psikologis juga harus siap, sosialnya juga harus siap, semuanya harus matang. Itu seperti itu ya Bu Asri ya, semangat ya. Oke, assalamualaikum Bu Asri. Matur suwun Bu. Nih, sama-sama.